Kira-kira sebelum tugas sebagai PJ Gubernur Bali ini bisa diceritakan Pak mungkin karir Bapak Karir uh, saya ya. ya sebagai polisi dan setahu saya Bapak bahwa uh, setelah sejak kecil mungkin bahkan sudah merantau di luar gitu. Ya, ya. Jadi memang saya ini agak unik juga saya. Saya kan Nggih. lahir besar di Singaraja. Saya Nggih. sekolah SD di Singaraja sampai kelas 4. Nggih. Kemudian orang tua karena pegawai negeri pindah tugas ke Kupang. Saya melanjutkan SD kelas 5, kelas 6 tamat di Kupang. SMP di Kupang, Ya. kelas 3 balik ke Singaraja. Wah. SMA Singaraja. Hmm. Terus saya sempat kuliah 1 tahun di Udayana, Oh, tetapi sempat di Udayana Pak ya nggih. tempat 1 tahun. Lanjut, Hmm. kemudian diterima di Akpol tahun 86 tamat 89. Nggih. Tugas pertama saya di Polda Nusra. Dulu Polda. tamat Akpol pengennya sebenarnya tugas di Bali. Karena Hmm. suka saya lama di rantau, harapan itu dapat tugas di Bali. Pada waktu itu kan eh, Polda Nusra itu kan Bali, NTB, NTT NTT. NTT. Nggih. Ya, NTT. Saya ditempatkan di NTT. Hmm. Tuhan tolong saya, 4 tahun saya di situ, Nggih. saya masuk PTIK di PTK nggih. Jakarta. Ya, PTIK di Jakarta, kemudian tamat PTIK yang ditempatkan di Sulawesi Selatan, daerah Hmm. yang cukup keras. Saya di situ pernah menjadi Kapolsek, Nggih. kemudian Wakasat Sirse, Kasat Sirse, kemudian Kasubag, karir saya banyak di Sirse. 7 tahun Hmm. saya di Makassar, Nggih. saya kemudian melanjutkan pendidikan Sespim di Hmm. Lembang. Nggih. Setelah selesai pendidikan Sespim di Lembang, saya ditempatkan atau ditugaskan di Baris Krim Polri. Hmm. Kemudian saya juga diberikan tugas oleh pimpinan, dipercaya untuk bertugas selama kurang lebih 2 tahun sebagai anggota Timtas Tipikor. Saya sempat 2 tahun berkantor di Gedung Bundar di Nggih. Kejaksaan Agung. Nggih. Setelah itu Hmm. oleh pimpinan diberikan kepercayaan menjadi Kapolres di Kalimantan Timur. Pada waktu itu Nunukan, sekarang Nunukan masuk bagian dari Kalimantan Utara. Nggih. Setelah Hmm. itu saya pindah jadi Kapolres Pasir, kemudian jadi Wakapolresta Samarinda. Kalau masih ingat pada saat ada kasus Gayus mafia pajak, Nggih. kemudian saya ditarik salah Hmm. satu tim penyidik kasus Gayus Tambunan Hmm. Nggih, nggih, nggih. Jakarta. Nggih. Selesai di Satgas tim mafia pajak dan hukum kasus Gayus, saya di Baris Krim. Jadi Hmm. banyak di reserse saya. Banyak di Setelah reserse itu nggih, nggih. ya saya bertugas diberikan amanah menjadi Direskrim khusus Hmm. Polda Hulu, kurang lebih 3 tahun, cukup lama. Hmm. Setelah itu balik lagi ke Baris Krim, jadi Hmm. Kasubdit Indah di Nggih. tindak pidana ekonomi khusus. Lanjut saya sekolah Sespati. Hmm. Habis Sespati balik lagi ke Baris Krim, banyak di Nggih. Baris Krim. Dan Astung Sering di Karet baris krim saya ya. saya Hmm. Astung Karet yang dapat kesempatan juga menjadi untuk bertugas di Bali Nggih. sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum selama 1 tahun 8 bulan. Hmm. Nggih, nggih. Saya pada waktu itu Kapolda saya Pak Petrus Golose. Nggih, Beliau, nggih. saya lebih dulu 1 bulan dari beliau. Jadi Nggih. saya di Krim oleh beliau ditugaskan Hmm. untuk sikat habis dulu premanisme di Bali. Nggih, nggih, nggih. Wah, Setelah wah. setelah itu balik ke Mabes Polri di Setung, kemudian saya Pak Tito, Jenderal Kapolri saya mendapat amanah menjadi Mendagri. Saya ikut beliau sebagai staf Hmm. khusus. Lanjut kemudian saya sempat ke Sespim sebentar, kemudian balik lagi sebagai staf khusus. Staf khusus Demikian. di Mendagri nggih. Oke, oke. Dan jalan Dan di
jalan dari staf khusus di Mendagri itu membawa Bapak sekarang menjadi PJ Gubernur Bali. Agung Haris yang tidak Iya. pernah terpikirkan. Iya, itu benar pikirkan. Nah, Itu ya anugerah yang di atas sudah seperti itu. iya, Saya percaya ya, saya baik percaya Bali ini ya daerah saya ini taksunya luar biasa. Itu iya, kalau memang lelangit Bali, Ibu Pertiwi Bali iya, yang memanggil, akhirnya saya ke sana, Astungkar. iya, iya. Eh, Berarti ini seperti ada panggilan jiwa mungkin gitu Pak ya. Ya, Nah, saya bersyukur atas semua itu.